Ya, baik Bapak dan Ibu, silakan untuk dinyalakan kameranya. Terpantau sudah ada 18 unit eselon 1 yang berada dari lingkup wilayah Sulawesi bagian utara. Dan beberapa muka nampak tidak asing lagi ya. Baru kemarin ketemu, kayaknya sudah bertemu lagi. Baik, sambil menunggu yang lainnya, alhamdulillah sudah 20 unit eselon 1, udah setengahnya. Wah, ada Bapak Kepala KPKL langsung ternyata dari Ternate. Selamat pagi Pak Krisna. Selamat pagi Mas Irfan. Sehat Pak Kris. Alhamdulillah. Pagi Pak Cucu. Pagi Pak Krisna. Pagi Pak Ibu semua. Ada Bu Ima lagi Pak Cucu ya, seperti biasa. Lagi sibuk seperti Bu Ima tuh. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu dari kantor Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja BDK Manado, yaitu di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan juga Maluku Utara. Alhamdulillah hari ini kami ada kesempatan untuk mendiseminasikan terkait manajemen pengetahuan, meskipun manajemen pengetahuan ini sudah diundang-undangkan ya, sudah dilaksanakan di Kementerian Keuangan di tahun 2019 kalau secara peraturannya dimulai di PMK 226 tahun 2019, dan alhamdulillah hari ini kita menggandeng dari Subbagian Manajemen Pengetahuan langsung dari Sekretariat BPPK yang akan menyampaikan diseminasi terkait manajemen pengetahuan dan apa sih fungsi dan manfaatnya buat organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, tanpa menunggu lama, dikarenakan waktu kita untuk melaksanakan diseminasi hanya 2 jam saja, dan kalau kemarin mungkin yang teman-teman dari Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut sudah belajar secara khusus, tapi kita sekarang ada langsung dari Subbagian Manajemen Pengetahuannya nih. Siapa tahu ada informasi yang memang berbeda yang disampaikan dengan apa yang disampaikan oleh BDK Manado kemarin. Dan untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk kelancaran dan kekhidmatan acara kita bersama. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah peserta sudah tambah banyak, terpantau dari 23 unit kerja di Kementerian Keuangan yang ada di Sulut Tenggo Malut. Tinggal menunggu 18 unit kerja lagi. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Balai Diklat Keuangan Manado, Pak Cucu Puja Setia, yang hari ini akan membuka secara resmi pelaksanaan diseminasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kepada Pak Cucu Puja Setia, kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Irfan. Mohon izin, suara saya bisa terdengar, Kang Irfan? Siap Pak Cucu, terdengar jelas. Baik, terima kasih yang kami hormati para kepala kantor Kementerian Keuangan yang berada di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, para bagian umum, para kasubag umum, kasubag kepegawaian, serta Bapak Ibu pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Balai Diklat Keuangan Manado, dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Selamat pagi, salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan ketiga ya Kang Irfan, kalau tidak salah setelah sebelumnya kami mengundang Bapak Ibu dalam rangka
sosialisasi implementasi learning organization, dan ini masih menyisakan satu PR karena nanti akan kita lanjutkan untuk LO ini terkait dengan sharing session dari teman-teman di Kanwil DJP Sulut Tenggomalut yang pada tahun ini untuk wilayah Sulut Tenggomalut menjadi unit yang jadi sampel dalam penilaian implementasi LO di lingkungan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama-sama bagaimana mengimplementasikan LO di lingkungan kerja kita masing-masing. Pertemuan yang kedua kemarin, sosialisasi terkait dengan KMK 350 terkait dengan implementasi pembelajaran terintegrasi. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahami lebih lanjut terkait dengan bagaimana manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Lagi ini semua harus kita syukuri karena Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua, dan tentunya walaupun pandemi sudah mulai menurun, tetap senantiasa menjaga prokes dan tetap senantiasa berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan senantiasa melindungi kita semuanya, memudahkan urusan kita dan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan selamat datang di ruang virtual BDK Manado dalam rangka pelaksanaan diseminasi penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan nanti dari acara ini kita bisa belajar banyak dari pakarnya. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ari Sandi Robert yang menjadi penjaga gawang terkait dengan manajemen pengetahuan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, seiring dengan telah terbitnya PMK 226 tahun 2019 tentang manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan, di PMK tersebut merupakan PMK yang mendukung proses pembelajaran, tukar pengalaman, dan berbagi pengetahuan yang efektif di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025. Perlu kami sampaikan bahwa manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. Harapannya adalah dengan penerapan manajemen pengetahuan, organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-harinya memiliki aset intelektual yang besar dan bisa dimanfaatkan oleh pegawai di lingkup unit kerja, unit eselon 1, atau bahkan untuk semua pegawai Kementerian Keuangan, dan lebih luas lagi sebetulnya bisa dinikmati oleh publik secara luas. Manajemen pengetahuan juga merupakan implementasi di pembelajaran terintegrasi dan learning organization sebagai salah satu strategi Kemenq Corporate University. Nah, dalam rangka mendukung tujuan tersebut, kami di BDK Manado selalu selaku unit pengelola teknis, unit pelaksana teknis di bawah BPK yang memiliki tugas mengembangkan kompetensi pegawai Kemenq serta melaksanakan asistensi manajemen pengetahuan di organisasi pembelajar di wilayah kerja kami, maka kami mencoba untuk menyampaikan, mensosialisasikan, mendiseminasikan terkait PMK tersebut ya kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga kemudian pada akhirnya masing-masing unit kerja bisa menerapkan manajemen pengetahuan di lingkup unit kerja masing-masing. Yang besar harapan kami sebenarnya ketika manajemen pengetahuan sudah terimplementasikan di unit kerja Bapak Ibu semua, maka ini bisa menjadi sebuah sarana untuk belajar bagi pihak-pihak yang lainnya, sehingga tidak lagi kita tergantung pada satu orang tertentu untuk melaksanakan satu tugas tertentu. Kita juga insya Allah tidak akan merasa cemas, khawatir dengan proses mutasi dari para pegawai di lingkungan kita, karena misalkan yang bersangkutan memiliki kompetensi yang sangat bagus, dan di sisi lain juga gitu, kita tidak perlu cemas lagi kalau kemudian pada akhirnya di lingkungan internal kita harus melakukan proses rotasi dari satu subbag ke subbag yang lainnya, dari satu seksi ke seksi yang lainnya, karena semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh pegawai telah di capture oleh kita dan dokumentasikan dengan baik untuk digunakan ketika diperlukan. Nah, dalam hal ini kami mengundang sekretariat
badan yang melalui subbagian manajemen pengetahuan untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan penerapan manajemen pengetahuan ini. Selanjutnya, kami di BDK Manado insya Allah siap untuk memberikan asistensi lebih lanjut terkait manajemen pengetahuan ini apabila unit kerja Bapak Ibu membutuhkan pendampingan dalam mengidentifikasi pengetahuan, mengcapture dan mendokumentasikan pengetahuan, mengorganisasikan pengetahuan, serta menyebarluaskan pengetahuan, dan menerapkan pengetahuan hingga melakukan proses pemantauan pengetahuan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita pada hari ini, Bapak Ari Sandi Robert, selaku Kasubag Manajemen Pengetahuan Sekretariat BPK. Semoga apa yang diberikan nanti bisa menambah pengetahuan bagi kita bersama terkait dengan bagaimana kita menerapkan manajemen pengetahuan, dan tentunya harapan terbesar kami adalah bagaimana kemudian pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa menerapkan manajemen pengetahuan ini di lingkup unit kerja kita masing-masing. Tentunya kami menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan ini pastinya ada hal-hal yang masih belum memenuhi harapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah setelah acara kita selesai pada hari ini, kita tidak bisa berhenti sampai di sini, tapi kita bisa nanti membuat sebuah community of practice yang bisa menjadi sebuah sarana bagi kita untuk saling berdialog, saling bertukar pikiran, saling berbagi terkait dengan proses pelaksanaan manajemen pengetahuan di unit kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini, dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tak lupa kembali kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami berikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, agenda kita terkait dengan diseminasi manajemen pengetahuan saya nyatakan dibuka. Selamat pagi, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cucu atas sambutannya dan untuk membuka kegiatan pelaksanaan diseminasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Tadi Pak Cucu menyampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak usah lagi khawatir nantinya ketika ada pegawai yang dirotasi ataupun pegawai yang mutasi, dikarenakan dengan melaksanakan manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pegawai nanti terdokumentasikan dengan baik untuk bisa diterapkan ataupun digunakan di kemudian hari oleh organisasi. Dan mungkin ini untuk bagi teman-teman semuanya ataupun unit kerja yang menjadi sampel LO, ini ya akan sangat penting nih manajemen pengetahuan di mana. Bahkan di beberapa unit eselon 1 sudah ada IKU-nya terkait manajemen pengetahuan. Mungkin secara menyeluruh akan diterapkan di Kementerian Keuangan di tahun 2023 untuk semua unit menerapkan manajemen pengetahuan di organisasinya. Untuk itu, kami di BDK Manado yang memiliki tanggung jawab berdasarkan PMK 79, salah satunya adalah melaksanakan asistensi ataupun melaksanakan diseminasi penerapan manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerjanya, yaitu di BDK Manado yang tersebar di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan juga Maluku Utara. Baik, karena sudah 33 unit eselon 1 yang hadir, barangkali tadi belum sempat melihat video pembuka, kita akan saksikan dulu video pembuka terkait manajemen pengetahuan berikut ini.
Oke, baik. Itu tadi Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini salah satu rangkaian dari 3 kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BDK Manado terhadap unit kerja yang berada di wilayah BDK Manado. Kita pertama mulai dengan learning organization, kemudian kemarin 2 minggu ke belakang dilaksanakan implementasi dari pelaksanaan pembelajaran terintegrasi berdasarkan KMK 350 yang baru saja diterbitkan. Dan sekarang dilanjutkan dengan diseminasi dari penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan, yang mana kesemuanya itu atau ketiga-tiganya itu merupakan strategi dari Kemenq Corporate University. Nah, Bapak dan Ibu, di 41 unit kerja yang ada di BDK Manado, yang ada di seluruh Tenggo Malut, terpantau baru 10 unit kerja yang memiliki aset intelektual yang ada di knowledge management systemnya Kemenq. Ya, nah, mungkin apa sih itu KMS Kemenq itu apa, kemudian penjelasannya seperti apa? Nah, bersama kami sudah hadir dari dari Subbagian Manajemen Pengetahuan Sekretariat BPPK. Tapi Bapak dan Ibu ya, nah, kalau misalkan kita tunjukkan salah satu video seperti ini, nah ini adalah salah satu aset intelektual yang dimiliki oleh pegawai. Namun di-uploadnya masih oleh BDK Manado, belum oleh unit kerjanya masing-masing. Nah, ini ada video dari salah satu peserta yang ada di sini ya. Ada video knowledge capture-nya Pak Krisna dari KPKN Ternate, tapi terpantau di sini yang menguploadnya masih BDK Manado. Karena pada saat pelaksanaan pengcapturean pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Krisna, untuk proses pendokumentasian pengetahuan, kemudian pengorganisasian pengetahuan, penyebar luasan, penerapan, hingga pemantauan ini masih dilakukan oleh BDK Manado. Nah, ini ke depannya nanti Bapak dan Ibu diharapkan bisa untuk menciptakan pengetahuan secara sendiri gitu ya, atau secara mandiri di unit kerjanya masing-masing, dan juga menguploadnya secara mandiri di KMS-nya masing-masing. Mungkin Bapak dan Ibu belum tahu ya, kalau semua pegawai bisa mengupload pengetahuannya masing-masing. Silakan bisa meluncur ke klc2.kemenq.go.id/KMS. Di sana banyak pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai Kementerian Keuangan yang bisa Bapak dan Ibu nikmati secara gratis. Baik, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja ya untuk ke sesi pemaparan dari Subbagian Manajemen Pengetahuan Sekretariat BPPK. Silakan disimak dan didengarkan dengan baik-baik. Kemudian nanti disampaikan kepada atasan terkait gitu ya, ataupun kepada Subbag Pengembangan SDM atau KSBU atau pegawaian, di mana pentingnya manajemen pengetahuan diterapkan di organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Waktu 45 sampai 60 menit untuk memaparkan pemaparan terkait implementasi penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kami persilahkan kepada rekan saya, kepada kakak saya, sahabat saya, Bapak Ari Sandi Robert. Silakan Mas Robert, silakan. Baik, terima kasih Mas Irfan. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keuangan Manado, Pak Cucu. Yang kami hormati para kepala kantor, seperti terpantau ada Pak Krisna, Bu Sinta, dan para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, serta yang kami banggakan para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Cucu, Mas Irfan, sudah sangat lengkap. Ya, mungkin di sini nanti saya hanya menambahkan saja beberapa informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Karena waktu yang diberikan cukup singkat, saya izin share screen Bapak Ibu. Nanti dalam proses pemaparan, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan atau diskusi, kami persilahkan langsung, jadi tidak perlu menunggu sampai dengan selesai Bapak Ibu. Apakah paparan saya terlihat, Mas Irfan? Siap, sudah terlihat. Baik. Bapak Ibu, yang akan kami bahas pada pagi hari ini yang pertama adalah tentang manajemen pengetahuan, latar belakangnya apa, kenapa perlu manajemen pengetahuan, kemudian nanti ada pedoman pendokumentasian pengetahuan, kemudian tentang knowledge management system, dan terakhir adalah proses penjaminan mutu.
Bapak Ibu, kita ada di era seperti ini ya. Jadi ada WhatsApp, ada Facebook, ada Google, ada Gojek, Tokopedia, dan seterusnya. Bapak Ibu tentunya di handphonenya pasti beberapa sudah memiliki ya, Nadine, sudah pasti. Kemudian ada WhatsApp, dan lain-lain. Kita hidup di era di mana informasi berjalan sangat cepat, kemudian pengetahuan bisa mengalir dengan cukup deras. Kita bisa belajar apa saja, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari KLC, bisa dari mana saja. Ketika hal-hal yang trending, misalkan kemarin Bapak Ibu mungkin sempat nyari ya, siapa Rehan gitu, kok lagi rame Rehan itu siapa gitu. Nah ini adalah hal-hal yang sedang rame dan itu bisa terjadi di mana saja dan tiba-tiba nyampe di kita tapi kita nggak tahu ini apa maksudnya. Nah, kita hidup di era di mana informasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Perusahaan-perusahaan yang tadi ada Google, ada Facebook dan lain-lain itu valuasinya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Seperti itu. Dan teknologi-teknologi yang sering dipakai itu sudah tidak terpisahkan lagi dari kehidupan kita. Ketika kita mau mencari atau kita mau menuju lokasi tertentu, kita biasa menggunakan Google Map. Ketika kita mau belajar tentang ilmu ekonomi, ilmu tentang fisika dan seterusnya, biasanya kita mencari di YouTube seperti itu, ataupun mencari di artikel-artikel yang biasa kita manfaatkan dari mencarinya di Google. Dan informasi menjadi suatu yang penting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari informasi itu sebenarnya baseline-nya adalah berasal dari data. Data bisa diumpamakan seperti misalkan ukuran sepatunya Mas Irfan, gitu ya. Kemudian ukuran baju, atau misalkan nilai matematikanya Mas Irfan, seperti itu. Nah, ini adalah data. Kemudian data itu dikumpulkan, kemudian dikategorisasikan, kemudian diolah, dia menjadi sebuah informasi. Jadi misalkan jumlah rata-rata pegawai laki-laki yang ada di Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Gitu. Kemudian misalkan nilai dari TPA untuk pegawai yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, ini adalah informasi Bapak Ibu. Nah, dari informasi-informasi tadi kemudian diimplementasikan atau dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu, nah itu namanya adalah pengetahuan. Misalkan Mas Irfan adalah guru bahasa Indonesia. Di kelasnya rata-rata untuk nilai bahasa Indonesia itu misalkan 7 gitu ya. Di kelas A misalkan 7, di kelas B misalkan sudah 9. Nah, nanti untuk perlakuan Mas Irfan ketika mengajar di kelas A dengan kelas B tentunya berbeda seperti itu. Nah, Mas Irfan bertindak atau mengajar pelajaran bahasa Indonesia disesuaikan dengan kelemahan atau kekurangan siswa yang ada di kelas itu. Nah, yang dilakukan Mas Irfan adalah aksi yang dilakukan berdasarkan informasi dan itu namanya pengetahuan. Dan ketika pengetahuan itu menjadi pemahaman, kemudian menjadi sebuah value, itu nanti akan menjadi sebuah wisdom. Nah, sekarang ini keputusan dari apa-apa yang ada di sekitar kita itu kebanyakan diambil dari data dan informasi tadi. Gitu. Misalkan Bapak Ibu pernah belanja di Tokopedia, kemudian Bapak Ibu melihat rekomendasi barang-barang yang Bapak Ibu suka ternyata ada di sana, itu adalah berasal dari data dan informasi yang Bapak Ibu pernah akses, yang Bapak Ibu pernah beli, dan ini terjadi hampir di semua sektor seperti itu. Kebijakan ekonomi dan seterusnya itu juga diambil dari data dan informasi. Nah, ini terus berputar Bapak Ibu. Jadi ada data informasi kemudian diambil manfaatnya untuk menjadi sebuah kebijakan, kemudian nanti bagaimana hasilnya dilihat, kemudian data
outputnya seperti apa, dan seterusnya itu berputar terus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, selain hal-hal yang tadi ya, kita hidup di era informasi, kita juga mengalami beberapa masalah. Tadi sudah disampaikan Mas Irfan dan Pak Cucu. Kita seringkali ketika ada pegawai yang pindah, itu organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biasanya laporan bisa disajikan dalam waktu 1 minggu karena pegawai yang bersangkutan misalkan liburan, itu jadinya bisa 2 minggu dan 3 minggu. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga karena perubahan proses kerja, kondisi lapangan atau kebijakan membutuhkan cara belajar yang cepat. Kita membutuhkan media belajar yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kita bisa belajar dari best practice dari orang lain di tempat yang jauh yang sudah menyelesaikan dari permasalahan yang mungkin sekarang kita sedang bingung atau sedang kita hadapi. Kemudian yang terakhir adalah tuntutan pekerjaan semakin banyak dan beraneka ragam. Nah, dari latar belakang inilah kita perlu yang namanya manajemen pengetahuan. Selain itu, Bapak Ibu, di Kementerian Keuangan kita punya yang namanya Ministry of Finance Learning Framework, di mana yang pertama ada Kemenkyu Corporate University, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Irfan, di mana strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan. Nah, di sini ada konteks namanya manajemen pengetahuan. Kemudian untuk memperkuat dari strategi Kemenkyu Korpu ini, maka diterapkannya yang namanya LU, di mana organisasi secara sistematis memfasilitasi pembelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara kesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan. Di komponen yang ada di LU ini salah satunya adalah tentang manajemen pengetahuan, dan semuanya itu disupport oleh manajemen pengetahuan yang diatur dalam PMK nomor 226 PMK 011 tahun 2019 tentang manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahasa mudahnya Bapak Ibu, bagaimana sih atau seperti apa sih manajemen pengetahuan? Bapak Ibu kalau pernah ke perpustakaan, Bapak Ibu akan melihat di sana pengetahuan dalam bentuk buku, majalah itu diatur atau dikategorikan sesuai dengan bidangnya seperti itu. Nah, seperti gambar yang ada di layar ini, misalkan ada tentang sosiologi, ada tentang bisnis, ada tentang ekonomi, fisika, komputer, dan seterusnya, itu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tersebut. Kemudian nanti kebutuhan buku di jalur atau blok psikologi itu buku tentang apa sih? Nah, itu diidentifikasi oleh pengelola perpustakaan. Kemudian apa sih yang paling banyak diakses pengetahuannya, apa yang paling banyak dibutuhkan. Nah, itu nanti pengetahuan yang dibutuhkan tadi akhirnya disediakan, diperbanyak jumlahnya, dan diorganisir sehingga peminjam bisa dengan mudah mencari dan menemukan pengetahuan yang dibutuhkan tadi. Nah, ini mirip dengan manajemen pengetahuan, seperti itu. Nah, ketentuan dari manajemen pengetahuan itu tertuang di PMK nomor 226 PMK 011 tahun 2019 tentang manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Di dalamnya ada proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan. Ini sekilas Bapak Ibu tentang PMK 226. Jadi bagaimana kita mencari pengetahuan, kemudian bagaimana kita mendokumentasikan pengetahuan, sampai dengan pemantauan. Proses ini adalah proses yang dilakukan dalam menerapkan manajemen pengetahuan. Kemudian agar proses ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian pegawai juga mau melaksanakan, itu didorong dengan namanya infrastruktur. Infrastruktur ini terdiri dari cetak biru, kemudian ada software knowledge management atau software KMS,
Kemudian ada penghimpunan aset intelektual, ada kegiatan menghimpun AI. Kemudian ada panitia penjamin mutu, ada helpdesk, ada evaluasi aset intelektual, dan ada penghargaan. Kemudian ketentuan dari AI, aset intelektual atau pengetahuan yang sudah didokumentasikan. Yang pertama adalah inovatif, bermanfaat, solusi dari pekerjaan atau masalah tertentu, kemudian mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Kemudian dari aset intelektual tadi itu dibatasi dengan level aksesnya. Jadi misalkan untuk individu tertentu, untuk unit eselon 1, khusus untuk unit eselon 1, kemudian untuk Kemenq dan untuk masyarakat umum. Seperti itu. Nah, ruang lingkup pengetahuan adalah pengetahuan di bidang keuangan negara, kemudian pengetahuan di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Bapak Ibu, ketika butuh informasi atau pengetahuan tentang bagaimana kita men-setup peralatan, misalkan tentang pendidikan jarak jauh gitu, atau pembelajaran jarak jauh, nah itu nanti dicari di sana. Ataupun misalkan bagaimana kita melakukan editing atau mengolah data, nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari di list management system atau di nulis repository kita. Kemudian kita coba menjelaskan sedikit tentang proses manajemen pengetahuan. Proses manajemen pengetahuan diawali dari identifikasi. Proses identifikasi pengetahuan ini memiliki peranan penting untuk menentukan pengetahuan apa yang harusnya ada atau pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh organisasi maupun oleh individu. Bagaimana kita melakukan identifikasi pengetahuan? Yang pertama, bisa secara enterprise atau secara web di lingkup Kementerian Keuangan. Misalkan Kemenq sekarang lagi menghadapi gejolak ekonomi global. Kira-kira dari sisi pembelajaran, misalkan itu pegawai butuh pembelajaran tentang apa. Misalkan dari sisi penerimaan itu butuh pembelajaran dari sisi apa. Nah, itu nanti bisa diidentifikasi untuk Kemenq secara luas. Kemudian bisa juga berdasarkan fungsi tertentu, gitu. Misalkan di KPKNL atau di KPPN itu bisa diidentifikasi pengetahuan-pengetahuan yang membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan. Pengetahuan-pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Nah, itu bisa diidentifikasi dari sana. Atau pengetahuan-pengetahuan yang ketika pegawai itu pindah, atau pengetahuan-pengetahuan yang ketika orang itu mutasi, itu akan bermasalah organisasi, maka pengetahuan itu layak untuk didokumentasikan, seperti itu. Jadi bisa dari secara lebar, dari Kementerian Keuangan, bisa secara khusus proses bisnis tertentu dari masing-masing unit eselon 1, atau lebih spesifik lagi dari aktivitas. Jadi misalkan bagaimana sih Mas Irfan ini menyelenggarakan pelatihan secara klasikal, itu prosedurnya apa saja. Itu Mas Irfan nanti bisa bikin gitu, apa yang harus disiapkan, daftar kehadiran, konfirmasi pengajar, kemudian presensi peserta dan seterusnya. Itu nanti bisa dibuat oleh Mas Irfan, dan ini lebih spesifik ke aktivitas tertentu. Kemudian ketika kita sudah melakukan identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan, kita bisa masuk ke dokumentasi pengetahuan. Nah, dokumentasi pengetahuan ini bisa dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk podcast, bisa dalam bentuk menjelaskan tentang how to-nya, bisa dalam bentuk misalkan lesson learn gitu ya. Jadi misalkan Mas Irfan menyelenggarakan kegiatan seminar untuk wilayah Sulawesi Utara Tengah gitu ya, diadakan seminar, kemudian nanti dari kegiatan itu dibuat lesson learn-nya seperti apa, after action review-nya seperti apa, kemudian dari hasil pembelajaran itu di-upload di KMS itu juga bisa. Jadi bentuknya bisa macam-macam untuk dokumentasi pengetahuan ini. Kemudian setelah dibuat dokumentasi, diorganisasikan atau dikelompokkan, letakkan di tempat yang sesuai. Jadi di pengorganisasian ini adalah menentukan di kategori apa pengetahuan yang sudah saya buat, seperti itu. Kemudian nanti ada proses validasi oleh tim yang ditunjuk oleh pengelola manajemen pengetahuan, seperti itu. Jadi nanti
tim ini akan memeriksa apakah substansinya sudah sesuai, kemudian standar teknisnya sudah sesuai. Ketika sudah sesuai, maka bisa diterima, gitu ya. Nah, ketika sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia penjamin mutu dalam proses pengorganisasian ini, maka nanti bisa dipublish atau disebarluaskan sesuai dengan level akses dari aset intelektual tadi. Jadi level aksesnya bisa khusus unit eselon 1 tertentu, khusus untuk perorangan, khusus untuk Kementerian Keuangan, atau untuk pabrik. Nah, setelah disebarluaskan, kemudian nanti bisa diaplikasikan, diterapkan, dan diakses oleh pengguna yang lain, seperti itu. Jadi misalkan di Pusdiklat KU menjelaskan tentang bagaimana membuat atau mengolah data, bagaimana melakukan data cleansing. Nah, ketika saya butuh bagaimana proses data cleansing itu, nanti saya akan melihat video-video yang dibuat oleh katakan Pak Hekso ataupun WI yang lain, dan saya bisa langsung menerapkan pengetahuan yang sudah di-share tadi. Kemudian yang terakhir adalah proses pemantauan. Proses pemantauan ini adalah memastikan bahwa AI yang sudah disubmit, AI yang sudah bisa diakses oleh pegawai, itu adalah AI yang masih valid, AI yang masih sesuai dengan proses bisnis yang sekarang. Jadi kalau misalkan AI-nya sudah tidak sesuai karena ada perubahan struktur organisasi, perubahan proses bisnis, maka aset intelektual tadi bisa diarsipkan seperti itu. Dan kegiatan pemantauan ini bisa dilakukan oleh pengelola manajemen pengetahuan di masing-masing unit eselon 1, atau bisa juga dilakukan oleh pengguna aplikasi manajemen pengetahuan itu sendiri. Jadi misalkan Mas Irfan melaporkan bahwa aset ini sudah tidak berlaku lagi karena peraturannya berubah gitu. Mas Irfan melaporkan, nanti dari pengelola MP akan muncul bahwa ada permintaan pengecekan atau ada pelaporan bahwa AI ini sudah tidak sesuai lagi, seperti itu. Dan itu adalah proses dari pemantauan. Untuk infrastruktur manajemen pengetahuan, Bapak Ibu, sedang dibuat cetak biru manajemen pengetahuan. Cetak biru manajemen pengetahuan adalah kerangka kerja yang mendukung dalam implementasi manajemen pengetahuan, yaitu apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, kemudian dari sisi teknologi itu nanti pengembangannya seperti apa, dari sisi organisasi apa saja yang harus dilaksanakan, kemudian dari sisi proses bisnis, dari sisi pimpinan, dan seterusnya, itu ada di cetak biru. Di cetak biru ini adalah program yang terstruktur dan sistematis untuk mendorong maturitas atau kapabilitas implementasi dari manajemen pengetahuan. Jadi semuanya didorong Bapak Ibu, baik dari sisi organisasi, dari sisi pimpinan, dari sisi proses bisnis, dari sisi teknologi, itu ada di cetak biru. Kenapa cetak biru perlu dibuat? Ya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan dari manajemen pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang software KMS. Software KMS ini atau biasa kita kenal dengan knowledge repository, di mana di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah dibuat oleh pegawai, kemudian di dalamnya juga terdapat fitur-fitur yang nantinya dapat mempermudah pegawai untuk menemukan pengetahuan yang dibutuhkan, untuk menemukan best practice yang diharapkan. Nah, itu ada di software KMS ini. Kemudian ketika software KMS ini sudah ada, juga ada kegiatan namanya penghimpunan aset intelektual. Nah, ini seperti tadi disampaikan Mas Irfan, disampaikan bahwa ada beberapa satker yang sudah memiliki aset intelektual yang sudah diupload melalui akun BDK Manado. Dan harapannya nanti dari masing-masing pegawai atau dari satker di masing-masing lokasi tadi bisa mengupload sendiri aset intelektualnya, seperti itu. Dan menyesuaikan dengan level aksesnya. Jadi bisa khusus untuk pegawai DJKN saja, misalkan khusus untuk pegawai DJP saja, itu bisa dilakukan. Kemudian ada juga panitia penjamin mutu. Panitia penjamin mutu ini ditunjuk oleh masing-masing unit eselon 1 untuk memastikan bahwa aset intelektual yang masuk di kategori itu merupakan pengetahuan yang secara substantif itu valid, gitu ya, sesuai dengan kondisi terkini, sesuai dengan aturan. Kemudian secara teknis juga sesuai gitu, seperti itu.
Dan panitia penjamin mutu ini ditunjuk biasanya setahun sekali sesuai dengan kategori pengetahuan yang ada di masing-masing unit eselon 1. Jadi masing-masing unit eselon 1 memiliki orang yang dianggap ahli untuk melakukan validasi, kemudian nanti ketika ada AI yang disubmit ke kategori itu, maka PPM akan menerima notifikasi dan memeriksa pengetahuan itu. Ketika sudah disetujui, maka pengetahuan tadi bisa diakses oleh pengguna. Kemudian ada helpdesk. Nah, ini tentang pertanyaan hal-hal yang misalkan permintaan pengetahuan bisa dari sini, kemudian masalah login, masalah akses dan seterusnya itu bisa di helpdesk. Kemudian ada evaluasi aset intelektual, ini sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada penghargaan Bapak Ibu. Nah, penghargaan ini tugasnya adalah mendorong atau meningkatkan budaya berbagi, budaya belajar oleh pegawai, dan budaya untuk mendorong implementasi dari manajemen pengetahuan. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu aktif, baik menyusun, kemudian mengakses KMS, itu nanti akan ada penghargaan seperti itu. Penghargaannya dalam bentuk apa? Nah, yang diusulkan Bapak Ibu untuk penghargaan ini, pertama bisa hari bebas kerja seperti itu. Jadi nanti akan ada hari bebas kerja ketika Bapak Ibu memenuhi kriteria dari melaksanakan atau mengimplementasikan manajemen pengetahuan. Bisa juga nanti mendapatkan learning wallet seperti itu. Jadi mendapatkan sejumlah uang untuk dipakai dalam pengembangan kompetensi. Bisa juga mendapatkan piagam, kemudian badge, kemudian ada kesempatan untuk bertemu dalam acara resmi atau bertemu dengan pimpinan. Nah, ini adalah penghargaan-penghargaan yang nantinya bisa mendorong pegawai untuk aktif dalam berbagi dan memanfaatkan pengetahuan yang ada di knowledge repository. Bapak Ibu, yang kedua adalah proses pendokumentasian pengetahuan. Perlunya proses pendokumentasian pengalaman dan keahlian dari individu pada suatu organisasi untuk menghasilkan AI yang terjangkau bagi siapa saja yang membutuhkan. Dengan latar belakang tadi ya, perubahan yang begitu cepat, kemudian kita sekarang sudah biasa dengan Kemenkyu 1, siapa saja bisa pindah unit pada waktunya seperti itu ya. Nah, dengan adanya itu, maka kita perlu support dengan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya bisa melekat di jabatan tertentu. Nah, nanti ketika misalkan Mas Irfan pindah ke DJP seperti itu atau ke DJKM, nah nanti Mas Irfan untuk bisa catch up kompetensi yang ada di sana, Mas Irfan bisa belajar dari KMS gitu, kira-kira bagaimana sih proses bisnisnya, apa saja yang harus dilakukan dan seterusnya. Itu nanti harapannya didukung dengan manajemen pengetahuan. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan Mas Irfan, di pembelajaran terintegrasi itu juga nanti disupport oleh manajemen pengetahuan. Artinya misalkan Mas Irfan melakukan pengembangan kompetensi untuk pelaksana yang ada di BDK Manado, nantinya Mas Irfan bisa mengcustom pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh pegawai atau pelaksana yang ada di BDK Manado. Seperti itu. Nanti misalkan katakan pegawai A, kamu belajar tentang ini ya, seperti itu. Nah, nanti bisa dicatat juga, kemudian difasilitasi oleh KMS, kemudian nanti proses pembelajaran itu juga tercatat gitu ya di sistem seperti itu. Kemudian agar AI yang dihasilkan tadi bermanfaat, berkualitas, terstandarisasi, serta mempermudah pegawai dalam menjalankan proses KC, maka dibentuklah standar atau pedoman knowledge capture. Dan konsep buku pedoman KC ini terakhir kemarin sudah dimintakan masukan dari seluruh unit eselon 1. Semoga dalam tahun ini buku pedoman ini nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu paling tidak ada panduan bagaimana membuat aset intelektual sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Nah, di dalamnya menjelaskan tentang pendokumentasian pengetahuan, bagaimana proses terbentuknya pengetahuan, proses manajemen pengetahuan, kemudian konversi pengetahuan, kemudian ada metode pendokumentasian pengetahuan, kemudian nanti ada bentuknya seperti apa, kemudian nanti ada lampiran tips dan triksnya gitu ya, untuk agar hasil dari dokumentasi pengetahuan itu bagus, termasuk contoh-contohnya nanti ada di lampiran. Kemudian Bapak Ibu,
bentuk pendokumentasian pengetahuan ini secara mudah tipe yang disupport adalah dalam bentuk audio, dalam bentuk visual, dan audio visual. Nah, untuk informasi lebih lengkap mengenai standar teknis dari masing-masing bentuk pendokumentasian ini juga dapat diakses melalui KMS di klc2 kemenq.go.id. Nanti di halaman home itu ada standar knowledge standar, seperti nanti Bapak Ibu bisa klik dan di sana akan ada contoh ketentuan tentang standar dokumentasian pengetahuan. Bapak Ibu, saya akan masuk di Knowledge Management System atau KMS kita. Jadi KMS merupakan tools yang tersedia pada Kemenq Learning Center yang digunakan sebagai platform untuk saling berbagi pengetahuan antar pegawai maupun unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, Bapak Ibu bisa akses di klc2 kemenq.go.id/KMS. Role pada aplikasi KMS ini, yang pertama ada penyusun AI, ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian ada panitia penjamin mutu, orang yang ditugaskan untuk memastikan sahih dan layak dari aset intelektual yang disubmit oleh pegawai, kemudian memastikan bahwa level aksesnya sudah sesuai, kemudian untuk pelaku manajemen pengetahuan tingkat unit eselon 1 adalah melaksanakan pengorganisasian atas AI untuk memudahkan dalam pencarian melalui aplikasi KMS tingkat masing-masing unit eselon 1. Jadi untuk pelaku manajemen pengetahuan tingkat unit 1 ini adalah pengelola manajemen pengetahuan yang tugasnya pertama menentukan kategori pengetahuan apa saja di unit eselon 1 tersebut. Kemudian menunjuk panitia penjamin mutu siapa saja untuk masing-masing kategori. Kemudian publikasi pengetahuan yang disubmit di level unit eselon 1. Kemudian ada pelaku manajemen pengetahuan tingkat Kementerian Keuangan, di mana tugasnya sama dengan pelaku manajemen pengetahuan tingkat UE1, namun wewenangnya saja yang berbeda. Kemudian ada pegawai atau masyarakat, ini adalah pengguna dari aset intelektual itu sendiri. Bapak Ibu, tadi juga sekilas saya sudah jelaskan, jadi ada level, jadi level 1 itu khusus orang-orang tertentu, kemudian level 2 itu untuk unit eselon 1, kemudian level 3 adalah untuk pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, dan level 4 adalah untuk masyarakat umum. Artinya ketika tidak login, pengetahuan itu bisa diakses oleh siapa saja. Tipe yang disupport tadi ada video, audio, PDF, dan blog. Jadi konten yang Bapak Ibu buat bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PDF, dan bisa dalam bentuk blog. Dan untuk bisa mengakses ini, Bapak Ibu bisa buka di klc2 kemenq.go.id/KMS. Dan semoga tahun ini nanti di versi mobile yang sudah support untuk PMK, sudah support untuk proses yang ada di PMK 226 itu bisa diakses di KLC Mobile. Untuk pembuatan aset intelektual dapat menggunakan akun pribadi Bapak Ibu dengan menggunakan SSO Kemenq atau dengan menggunakan akun organisasi. Kenapa butuh akun organisasi? Karena bisa saja dalam pembuatan aset intelektual itu yang membuat bukan individu tapi berdasarkan tim. Nah, itu nanti difasilitasi oleh akun organisasi. Dan seluruh pegawai Kemenq dapat membuat AI, dapat mengakses layanan permintaan aset intelektual, dapat memantau status perkembangan aset AI, kemudian dapat berbagi aset intelektual secara private pada individu tertentu. Dan ke depan nanti Bapak Ibu juga bisa memantau leaderboard juga di akun pribadi. Sudah dapat berapa poin, kemudian nanti siapa sih yang paling banyak di membuat AI di Satker ABCD, itu nanti bisa dipantau di sini juga Bapak Ibu. Nah, untuk registrasi akun organisasi, Bapak Ibu ketika membuka KMS, nanti Bapak Ibu klik pusat pengetahuan, kemudian klik masuk, nanti akan muncul halaman login seperti gambar kiri atas. Nah, dari ketiga pilihan yang tersedia, Bapak Ibu pilih KLC ID.
Nah, kemudian ketika sudah memilih KLC ID, Bapak Ibu tekan tombol register, kemudian nanti akan muncul form register. Di sana ada first name, last name, email, password, dan confirm password. Nah, untuk first name dan last name ini Bapak Ibu silahkan isi dengan nama organisasi Bapak Ibu. Gitu. Misalkan first name-nya BDK, last name-nya Manado. Gitu. Nah, kemudian akun email kedinasan, misalkan bdkmanado@kemenq.go.id dan seterusnya, nanti passwordnya disesuaikan. Setelah Bapak Ibu melakukan registrasi, maka akan muncul notifikasi untuk melakukan verifikasi akun seperti yang sudah didaftarkan. Nah, ketika sudah menerima memverifikasi email tadi dan sudah memverifikasi, Bapak Ibu perlu menyampaikan ke kami atau nanti ke Mas Irfan juga boleh gitu ya, akun-akun apa saja atau email apa saja yang sudah didaftarkan, maka nanti kami akan lakukan validasi bahwa akun ini dibuat untuk BDK Manado seperti itu dan seterusnya. Nah, ini untuk proses konfirmasinya memang masih manual Bapak Ibu seperti itu. Mas Robert, izin ini untuk yang akun organisasi ini Bapak Ibu ya, karena memang kalau untuk akun pribadi pasti semuanya sudah memiliki nih untuk akun pribadi karena menggunakan Kemenq ID. Nah, ini untuk kedepannya nanti jika ada aset intelektual yang ingin diupload oleh unit organisasi, nah, maka Bapak dan Ibu nanti bisa mendaftar terlebih dahulu nih untuk memiliki akun organisasinya. Kalau di kita yang sudah memiliki ini dari DJP, Kanwil DJP Solo Bantara ya, yang sudah memiliki akunnya, nanti teman-teman semuanya di unit Kementerian Keuangan yang ada di wilayah Solo Tenggo Malut bisa mendaftarkan akunnya, akun organisasinya melalui KLC ID pemilihannya ya, yang bukan yang Kemenq ID. Kalau Kemenq ID itu adalah akun masing-masing teman-teman semuanya. Silakan nanti bisa jadi catatan ya Bapak dan Ibu untuk membuat akun organisasinya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Mas Robert. Baik, terima kasih Mas Irfan atas penambahan penjelasannya ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, alur pengajuan dari aset intelektual yang Bapak Ibu sudah buat, tentunya ketika Bapak Ibu sudah punya akun, baik individu maupun organisasi. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login pertama kali di KMS, itu otomatis akan dibuatkan akun di KMS Bapak Ibu. Kemudian ketika misalkan tadi menggunakan akun organisasi sudah didaftarkan, nanti baru bisa mengupload aset intelektual yang sudah dibuat. Jadi prosesnya agar aset intelektual itu dapat dipublikasi, yang pertama adalah mengajukan aset intelektual, diunggah di aplikasi KMS, kemudian nanti akan masuk ke proses penjaminan mutu oleh tim panitia penjamin mutu. Kemudian ketika sudah disetujui, itu nanti akan masuk ke PMP tingkat unit eselon 1 atau PMP tingkat Kemenq sesuai dengan level akses yang Bapak Ibu usulkan, seperti itu. Kemudian ketika sudah disetujui oleh PMP tingkat UE1 atau di tingkat Kemenq, nanti aset intelektualnya baru bisa dipublish Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, nah proses penjaminan mutunya untuk panitianya sendiri Bapak Ibu yang dilakukan selain dengan substantif dari aset yang disubmit tadi sesuai dengan kategorinya, itu ada ketentuan teknisnya. Jadi misalkan pertama kualitas audionya minim dari gangguan seperti itu. Misalkan noise, kemudian clipping dan seterusnya itu paling tidak minim seperti itu. Kemudian volume suaranya terdengar dengan jelas dan suara background tidak menutupi atau mengganggu suara narasumber. Kemudian sesuai dengan tema dari dokumentasi pengetahuan, artinya misalkan kategorinya tentang pembelajaran terintegrasi. Gitu. Nah, nanti kalau ada kategori lain yang salah masuk di kategori itu artinya tidak sesuai. Gitu. Jadi temanya tidak sesuai dengan kategori itu nanti bisa ditolak oleh panitia penjamin mutu. Kemudian memiliki informasi pengetahuan di dalamnya, artinya ada meaning-nya seperti itu tadi ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan orang untuk melakukan sesuatu atau untuk
dijadikan referensi dalam melaksanakan kegiatan, misalkan seperti itu. Kemudian dapat digunakan sebagai referensi, bersifat dapat diulang-ulang, artinya bisa ditiru, tidak ada kesalahan penulisan pada judul, deskripsi maupun taggingnya. Kemudian deskripsi konten berisi ringkasan singkat dari konten yang dibuat, kemudian ada gambar thumbnail, tipenya landscape, yang mencerminkan dari konten yang dibuat dan dapat menarik perhatian dari audiens. Kemudian untuk dokumentasi visual, jadi tadi yang audio Bapak Ibu, sekarang yang visual, jadi tampilannya menarik dan informatif sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah populer, kemudian dapat digunakan sebagai referensi sampai dengan gambar thumbnail atau kontennya juga tersedia Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Kemudian untuk audio visual ini sama dengan audio, cuman memang ada beberapa penambahan, misalkan kualitas gambarnya, fokusnya terjaga, tidak goyah, pencahayaannya baik, kemudian suaranya juga jelas, temanya sesuai, kemudian ada meaningnya, dan terakhir deskripsinya juga pas Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, penjelasan tentang manajemen pengetahuan. Semoga tidak terlalu lama, dan selanjutnya saya kembalikan ke Mas Irfan gitu ya untuk sesi diskusi. Seperti itu ya Mas Irfan? Iya, baik. Terima kasih Pak Arisandi Robert. 43 menit, nah, kurang 2 menit dari jadwal. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi Bapak dan Ibu semuanya ya terkait penjelasan penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Mungkin masih mengawang-awang, masih bingung karena belum melihat contohnya. Nanti kita perlihatkan contohnya sambil teman-teman bisa mengajukan berdiskusi. Ada pertanyaan, ada yang raise hand nih, silakan. Dari Pak Marsal, dari Kanwil DJBC Sulbagtara, silakan Pak Marsal. Terima kasih Kang Irfan, mohon maaf Okem karena sinyalnya kurang baik di sini. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Robert ya. Mungkin kalau kita baca di 226 ini untuk 6 proses manajemen pengetahuan itu, dari identifikasi, kemudian pendokumentasian dan seterusnya itu, nah yang diserahkan kepada unit organisasi masing-masing itu yang mana gitu ya. Karena di 226 sendiri yang diserahkan itu cuma untuk pendokumentasian gitu. Karena di pendokumentasian sendiri itu dapat disusun oleh penyusun aset intelektual pegawai Kementerian Keuangan lah gitu. Itu yang pertama. Mana yang diserahkan ke unit organisasinya. Apakah identifikasi itu bisa? Karena organisasi juga sebenarnya butuh ya untuk bisa mengidentifikasi mana aja yang dari proses bisnis itu yang akan dijadikan knowledge capture, aset intelektual untuk organisasinya. Kemudian bisa jadi juga organisasi itu perlu juga mendokumentasikan secara mandiri ya untuk organisasinya aset intelektualnya sendiri. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, ini di mana adanya fungsinya knowledge capture ini di satuan kerja masing-masing, apakah di bagian umum atau di bagian kehumasan gitu ya, unit kehumasan. Karena kalau di Bea Cukai sendiri itu kalau kita baca di 183 nggak ada yang secara khusus gitu ya. Untuk knowledge capture ini diserahkan ke unit yang mana? Ya, kita masih bingung gitu. Sebenarnya ini tugasnya siapa gitu loh. Mau diserahkan ke siapa? Nah, itu yang ketiga pertanyaannya. Ini belum ada panduan khusus ya. Panduan khususnya gimana sih cara yang baik itu? Jadi ada acuan pegawai-pegawai itu untuk mendokumentasikan pengetahuannya. Apakah kami bisa dibantu itu untuk apa? Panduannya seperti apa gitu.
Gitu, Pak Robert. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marsal. Ada 3 pertanyaan ya. Jadi di pertanyaan pertama, di proses 6 proses manajemen pengetahuan, unit organisasi itu bagian yang mana? Silakan mungkin yang pertama dulu. Silakan. Oke, Mas Irfan ya. Tadi ada 3 ya. Yang pertama dalam proses MP yang ada di 226 itu di mana saja dilakukan unit satker mulai dari identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Marsal, yang dipahami adalah untuk dokumentasi pengetahuannya saja. Jadi Bapak Ibu, untuk identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan itu bisa dilakukan oleh unit satker itu sendiri, seperti itu. Dan nanti data ini dikumpulkan oleh pengelola manajemen pengetahuan di unit untuk dibantu dalam memetakan pengetahuan di seluruh unit eselon 1. Harusnya memang ada daftar pengetahuan yang dibutuhkan oleh seluruh satker yang ada di bawah unit eselon 1. Nah, nanti di sana akan dilakukan pemetaan mana yang paling penting nih untuk bisa menunjang kinerja organisasi. Mana yang paling penting atau mana yang paling beresiko ketika pengetahuan itu hilang. Mana yang paling membantu dalam meningkatkan kinerja dan seterusnya. Nah, untuk menentukan prioritas itu nanti bisa dibantu oleh pengelola manajemen pengetahuan di unit eselon 1 masing-masing. Biasanya kalau memang belum ada unit khusus pengelola manajemen pengetahuan, masuk di unit pengembangan SDM seperti itu. Tapi pada dasarnya identifikasi pengetahuan ini juga bisa dilakukan oleh masing-masing satker. Seperti itu. Jadi misalkan kemarin BDK Manado membuat pengetahuan kritis yang dibutuhkan oleh BDK Manado, kemudian disampaikan ke BPPK, seperti itu. Kemudian misalkan BDK Manado juga membuat knowledge gap, artinya di dalam proses melaksanakan kegiatan sehari-hari itu pengetahuan-pengetahuan apa saja sih yang dibutuhkan, pengetahuan-pengetahuan apa saja yang sudah ada dan belum ada itu dipetakan, dan nanti dari daftar itulah dapat dijadikan dasar untuk membuat atau mendokumentasikan pengetahuan yang dibutuhkan tadi. Seperti itu Pak Marsal. Jadi proses identifikasi ini bisa diinisiasi oleh satker itu sendiri. Seperti itu Mas Irfan ya untuk pertanyaan pertama ya. Jadi hanya identifikasi dan pendokumentasian ya Pak Robert? Iya, untuk pengorganisasian kan masuknya kalau menggunakan aplikasi KMS yang ada di KLC, itu udah langsung otomatis di sana Mas Irfan. Jadi proses penjaminan mutu, masuk di kategori mana, kemudian nanti levelnya apa, itu masuk di pengorganisasian. Gitu. Kemudian nanti penyebarluasan, pemanfaatan, dan seterusnya, itu nanti melalui sistem Mas Irfan. Seperti itu. Oke, siap. Melalui sistem ya. Yang kedua tadi sepertinya udah terjawab ya, yang atau baru konfirmasi silakan. Iya Pak Irfan. Jadi ini mungkin saja ya Pak Irfan ya. Mungkin saja kan sebelum aset intelektual itu disusun, itu kan perlu quality assurance ya, mungkin dari atasan atau apa. Nah itu apakah diperbolehkan juga kita menyusun timnya untuk quality assurance-nya gitu ya, secara berjenjang tentunya, seperti itu. Nah itu kan juga kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pengorganisasian. Kalau misalnya organisasi satu unit kerja itu butuh mengorganisasikan aset intelektualnya sendiri, walaupun tidak masuk ke KLC ya, itu kan juga menutup kemungkinan kita nggak boleh juga untuk mengorganisasikan secara mandiri gitu di unit organisasi masing-masing. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Marsal. Jadi untuk pertama, apakah boleh dibuat tim sendiri untuk melakukan penjaminan? Boleh, Bapak. Jadi misalkan kita buat AI untuk organisasi, misalkan di tempat Mas Irfan di BDK Manado, nanti ada yang menyusun skripnya, kemudian nanti ada yang melakukan pemeriksaan, memvalidasi bahwa gambarnya sudah sesuai, soundnya sudah sesuai, itu boleh. Kemudian nanti tinggal diupload di KMS, maka peluang untuk diterima itu juga makin besar karena sudah dilakukan validasi sendiri.
Kemudian pertanyaan kedua, apakah untuk pengorganisasian ini boleh dilakukan sendiri? Boleh, Pak. Itu karena selama ini di masing-masing unit eselon 1 sebenarnya juga memiliki aplikasi knowledge repository di masing-masing unit eselon 1 dan itu diperbolehkan. Nah, nanti untuk mendukung agar learning organization ini secara enterprise atau secara Kemenq 1, salah satu faktor yang diharapkan adalah ada pengetahuan yang dimasukkan di KMS sehingga nanti bisa diakses oleh pegawai lainnya seperti itu. Jadi misalkan ada WI dari Pusdiklat Bea Cukai membuat konten tentang bagaimana melakukan pemeriksaan barang masuk gitu. Nah, itu nanti bisa juga diakses oleh pegawai dari Bea Cukai dan sebaliknya seperti itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri dan harapannya memang pengetahuan itu nanti ada di satu tempat sehingga pegawai yang mutasi pindah kemudian nanti berpindah tugas di jabatan dan fungsi tertentu nanti dia bisa belajar pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi sesuai dengan jabatan yang sedang diampu seperti itu Pak Marsal. Kemudian lanjut tadi yang pertanyaan Pak Marsal juga mengenai fungsi dari knowledge capture. Apakah ada di bagian umum, di bagian kehumasan? Ini seperti apa? Nah, ini diserahkan di masing-masing unit eselon 1. Nanti dimasukkan di bagian mana seperti itu. Kalau di BPBK itu ada unit pendamping untuk masing-masing unit eselon 1, kemudian ada pengelola manajemen pengetahuan di unit eselon tersebut, misalkan di eselon 2. Jadi di Pusdiklat Bea Cukai, katakan di Pusdiklat Bea Cukai itu ada subbagian yang tugasnya melakukan koordinasi dan asistensi dari implementasi manajemen pengetahuan. Nanti koordinasinya dengan Bea Cukai, itu ada di TPMP. Kemudian ada unit yang memang khusus mengelola manajemen pengetahuan di Pusdiklat itu sendiri gitu. Nanti ada di sebagian kinerja dan risiko seperti itu. Nah, ini yang diserahkan di masing-masing pengelola MP di masing-masing unit eselon 1, kira-kira tugas ini nanti diserahkan ke siapa. Begitu juga yang ada di Balai BDK seperti itu. Kemudian terakhir yang panduan khusus bagaimana cara agar mendokumentasikan pengetahuan Pak Marsal. Jadi di kami kemarin di tahun ini sudah diedarkan di masing-masing unit eselon 1. Mungkin nanti bisa dibantu juga Mas Irfan di-share juga ya konsep pedoman knowledge capture ini sehingga Bapak Ibu bisa dijadikan panduan untuk melaksanakan dokumentasi pengetahuan. Nanti bisa kami bantu bagi juga dan ini masih dalam proses penyesuaian masukan dari seluruh unit eselon 1 untuk pedoman ini. Mungkin itu Mas Irfan, Pak Marsal. Siap, baik Pak Marsal, gimana? Ada yang mau dikonfirmasi ulang sebelum ke berikutnya? Terima kasih, sementara begitu dulu. Siap, baik. Terima Ini kasih, untuk tahap lanjutan Pak Marsal besok akan dilakukan asistensi sama BDK Manado nih selama 2 hari. Dan ini yang bertanya lagi berikutnya, ini yang sudah dilakukan asistensi kemarin selama 2 hari dan masih menyimpan action learning dari tugas kemarin ya, dilakukan asistensi oleh kita. Nah, hasilnya juga sudah muncul aset intelektual yang dibuat oleh teman-teman Kanwil DJP Solo Tenggo Maut. Silakan. Mas Rudi mau mengkonfirmasi atau bertanya tentang apa nih? Baik, terima kasih Kang Irfan. Suara saya masuk? Masuk. Oh, siap. Mungkin sedikit menambahkan ya dari pertanyaannya Pak Marsal dari Kanwil DJP Sulawesi Utara tadi, DJBC. Jadi di Kanwil DJP Sulawesi Tenggara kebetulan kita adalah sampel implementasi learning organization. Yes, di DJP ada 2 kanwil, salah satunya adalah kita. Nah, kemarin kita itu membuat sendiri tim quality assurance, tim penjaminan mutu gitu. Jadi kalau misalkan tadi ditanyakan apakah Satker bisa membuat, nah kami sudah bisa membuat, kami kemarin sudah buat karena memang butuh itu, karena kan kita memiliki KMS ada di KLC dan ada juga yang dikelola oleh Kanwil sendiri gitu. Jadi sebelum materi itu atau knowledge capture kita sebar, kita sudah ada tim internal untuk menilai minimal ini sudah layak lah gitu. Nah, jadi di Kanwil saya sudah ada tim implementasi LO dan juga merangkap sebagai quality assurance gitu. Kemudian untuk pengorganisasian sebenarnya kan
KMS itu nggak hanya KLC ya, karena Instagram, YouTube yang isinya banyak sekali pengetahuan dan juga sudah dibuat organisasinya itu menurut kami juga sebagai knowledge management system, biarpun kita nempel ke orang lain seperti itu. Jadi di media sosial kita pasti kita sudah melakukan itu, Bapak Ibu. Jadi pengorganisasian juga bisa dilaksanakan di kita secara mandiri. Namun untuk KLC sudah ada tim masing-masing di BPK sana. Jadi untuk itu kita tidak mengambil kontrol untuk pengorganisasian di KLC. Kemudian untuk fungsi knowledge capture di Kanwil kita, kemarin kita kan belajar ke Kang Irfan ya, tentang bagaimana knowledge itu di capture dan bagaimana diimplementasikan dan juga manajemennya itu seperti apa gitu. Kenapa kita belajar seperti itu? Karena di Kanwil saya itu ada 2 problem. Yang pertama adalah orang yang sudah pintar, kalau nggak diambil ilmunya, maka ketika mutasi, ilmunya ikutan mutasi gitu. Maka kita perlu untuk meng-capture itu, kita perlu untuk memvideokan itu. Kenapa harus video? Karena lebih enak kalau audio visual. Kalau lewat tulisan doang, orang zaman sekarang agak malas gitu. Tapi kalau audio visual, maka kita bisa seperti engage seperti di depannya gitu. Yang kedua adalah problem di kami itu wilayah kita kan sangat luas sekali, 11 KPP, di mana per KPP itu orangnya 100-an lebih gitu. Ketika Kanwil mengadakan kegiatan, misalkan kegiatan berbagi pengetahuan seperti workshop, seperti forum, seperti apa gitu. Nah, kan nggak semua orang KPP ke sini, tapi kita meminta perwakilan. Biasanya 2 orang, 3 orang. Misal forum AR, forum pemeriksa, kan cuma 2 orang, 3 orang gitu. Yang dikirim yang paling pintar atau yang kurang pintar? Pasti yang paling pintar. Jadi yang paling pintar itu dapat pengetahuan di Kanwil, pematerinya dari kantor pusat atau dari mana, sudah pintar lagi, dapat ilmunya langsung dari orangnya. Terus yang kurang pintar gimana? Nggak dapat. Cuma disuruh baca slide, atau itu pun kalau misalkan ada TOT, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya suruh cuman baca slide. Nah, kita pengen di Kanwil itu, di Kanwil saya ada 6 bidang, dan semua 6 bidang itu membawa fungsi masing-masing di KPP. Jadi ketika nanti ada acara di Kanwil, misalkan bidang pemeriksaan, silakan di-capture itu. Kita pengen belajar dari BDK karena BDK sudah sangat advance. Mari kita dulu belajar. Nanti setelah di-capture, kita bisa membreakdown ke dalam materi-materi. Bukan video 1 jam, 2 jam, Bapak Ibu. Bukan. Tapi kita pengen agak sedikit advance lah gitu. Jadi kita breakdown berdasarkan tema-tema. Yang kemarin dari BDK Mandul sudah melakukan itu gitu. Jadi fungsinya knowledge capture di kami selain untuk tacit knowledge, juga untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh pegawai lain di KPP yang tidak ikut di Kanwil. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi fungsi knowledge capture di kami nanti ke depannya adalah semua bidang itu memiliki fungsi itu. Jadi ibaratnya pertanggungjawaban kegiatan, nanti knowledge capture-nya mana gitu. Kalau nggak ada, dapat dipertimbangkan untuk ditolak nanti kegiatannya ke depannya. Enggak. Tapi seperti itu. Baik. Cukup. Ada 1 pertanyaan. Ya. Oh, siap. Tadi menambahkan ya, yang tadi menambahkan. Ya, tadi menambahkan. Memang hasil belajarnya ya. Sekarang pertanyaannya. Ya, gurunya pinter. Gurunya Kang Irfan. Ada 1 pertanyaan. Di KLC itu, kalau saya perhatikan di unit eselon 1, kan banyak kategori ya Pak Ari ya, banyak kategori, BKF ada banyak gitu, BPPK apalagi, BC juga banyak. Di pajak kok cuma 3 kategori, kenapa ya? Apa karena kurang aset intelektual yang ditaruh ke situ atau gimana? Atau mungkin karena di pajak terlalu fokus di miliknya sendiri sehingga kurang engage dengan KLC. Demikian Pak Ari. Wah, berat. Tanya iseng sih. Baik. Ini dulu pernah saya tanyakan juga ke Mas Ari Sandi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rudi. Tadi apa yang disampaikan luar biasa ya. Jadi melihat bagaimana implementasi di lapangan sampai tadi ada knowledge capture-nya sebagai bukti suatu kegiatan itu luar biasa juga. Nah, menjawab pertanyaan Mas Rudi. Jadi di pajak ini pertama memang unit pengelola khusus dari manajemen pengetahuan itu secara organisasi itu belum ada gitu. Jadi kalau yang sekarang ada itu kayak misalkan di bagian humas ada, kemudian ada di TKB itu ada. Cuman memang
itu sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi kalau di TKB itu khusus tentang aturan dan seterusnya. Dan rencananya kalau nggak salah itu nanti dalam waktu dekat akan ada reorganisasi juga dan diusulkan untuk subbagian pengelola manajemen pengetahuan. Itu yang saya tahu dari pengelola MP yang ada di pajak. Kemudian yang kedua, itu sistem untuk nantinya integrasi dengan KMS kita atau KLC kita itu sedang dibangun juga gitu. Jadi sekarang sedang dibangun sistem yang nantinya pegawai pajak itu bisa langsung membuat aset intelektual dari aplikasi mereka, dan ketika sudah melalui beberapa tahapan itu nanti otomatis bisa terintegrasi dengan KMS. Di bulan Agustus itu kebetulan saya diundang dengan teman-teman di DJP ke Bandung. Waktu itu didemokan juga sistem yang sudah dibangun tadi, dan luar biasa progresnya, dan semoga dalam waktu dekat itu sistem bisa sudah dipakai oleh pegawai pajak dan nantinya bisa langsung hasilnya itu keluar di KMS seperti itu. Itu Mas Rudi. Jadi memang sampai sekarang ini hanya sedikit karena itu tadi belum ada unit pengelola khusus, kemudian sistemnya juga masih dilakukan penyesuaian, dan semoga tahun ini integrasi antara aplikasi yang dibangun baru oleh DJP itu nanti bisa nyambung dengan KLC yang ada di KMS. Oke, baik. Terima kasih Mas Robert. Mas Rudi, gimana? Cukup? Ada yang mau dikonfirmasi? Cukup sekali. Terima kasih. Siap. Nanti mudah-mudahan segera dibentuk ya. Soalnya ini Mas Robert ceritanya teman-teman Kanwil ini kan di samping LO dan banyak informasi dan pengetahuan yang mau diupload, tapi mereka bingung uploadnya di mana, kategorinya nggak ada. Gimana kalau begitu menyiasati yang seperti itu? Apakah nempel dulu ke BPPK atau gimana? Oke. Ya, kalau memang bisa dan mau langsung disubmit seperti yang Mas Irfan sudah lakukan gitu. Jadi nanti disubmit menggunakan akun organisasi. Cuman kalau memang di pajak belum ada kategori dan PPM-nya, dari kami juga belum bisa memaksa gitu ya, karena untuk menentukan siapa kategori apa itu wewenangnya ada di pengelola MP unit eselon 1 seperti itu. Nah, nanti dari hasil ini nanti coba saya koordinasi juga dengan pengelola MP di pajak. Semoga paling tidak bisa difasilitasi atau disegerakan untuk penunjukan panitia penjamin mutu dan kategorisasi, sehingga nanti rekan-rekan DJP yang ada di unit vertikal bisa mensubmit pengetahuan sesuai dengan akun organisasinya atau menggunakan akun pribadinya. Seperti itu Mas Irfan. Siap. Oke, baik. Tambahan dikit mungkin Pak Robert. Mas Robert ya. Kan ada yang kemarin contoh yang mau diupload di Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut itu adalah terkait penyuluh pajak. Kebetulan pas di search di BPPK itu ada. Nanti PPM-nya apakah dari BPPK dalam hal ini Pusdiklat Pajak atau seperti apa? Ya, PPM itu sesuai dengan kategorinya Mas Irfan. Jadi misalkan Mas Irfan dijadikan panitia penjamin mutu untuk kategori pengetahuan yang ada di pajak, itu juga bisa seperti itu. Jadi PPM itu boleh dari mana saja, yang penting dia dianggap memiliki kemampuan sesuai dengan kategori tersebut. Nah, nanti ketika aset intelektual masuk sesuai dengan kategori, maka dia tidak melihat dia ini PPM-nya dari unit mana, seperti itu Mas Irfan. Oh, siap. Di sementara bisa berarti ya, karena memang kalau ngomongin penyuluh pajak kan teman-teman penyuluh pajak sebelum jadi penyuluh pajak ikut pelatihan dulu di Pusdiklat Pajak. Berarti kan PPM-nya bisa jadi nanti teman-teman di Pusdiklat bisa di-upload dulu di sana ya untuk pengorganisasian. Baik, yang lain Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan ataupun mau dikonfirmasi, dipersilahkan nih mumpung ada Kasubag MP-nya langsung. Silahkan, ada. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, ini berikut contoh nih ya, kalau misalkan tadi bentuknya video, nah ini salah satu manajemen pengetahuan ataupun knowledge capture yang kira-kira nanti ketika akan digantikan akan sulit gitu ya, ataupun bisa
bisa salah satu pengetahuan yang bisa didokumentasikan. Ini bentuknya tulisan, ini sebagai contoh saja. Ini hasil dari rencana pelaksanaan knowledge capture-nya di Kanwil DJBC Sulbagtara. Nanti ini saya sudah buatkan formatnya mengikuti format yang ada di PMK 226 ya, ataupun di CAP 18-nya BPPK. Misalkan ini terkait bentuknya adalah instruksi kerja. Kira-kira seperti ini temanya, misalkan nih ya Bapak Ibu ya, pengusulan kenaikan gaji berkala. Ini mohon izin Pak Marsal dipinjam sebentar ya untuk menunjukkan kepada rekan-rekan. Nah di sini ada Bapak Ibu. Jadi ketika pegawai yang menangani pengusulan kenaikan gaji berkala ini pindah, contohnya misalkan Pak Marsal pelaksana untuk PIC pengusulan kenaikan gaji berkala. Ketika dia mutasi ataupun rotasi, kan kalau misalkan tidak ada aset intelektual yang disimpan ataupun yang diwariskan, berarti nanti akan kerepotan gitu, atau unit organisasi tidak efisien. Maka pegawai diminta untuk membuat instruksi kerja seperti ini. Boleh bentuknya video, boleh bentuknya visual atau juga audio gitu ya. Kebetulan dia mungkin tidak jago ataupun belum ada pengelola pembuat videonya, maka dia membuat berupa tulisan. Seperti ini kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contohnya. Untuk melakukan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan gaji berkala di Bea Cukai, karena kan pasti beda-beda ya. Pertama, misalkan uraiannya di sini, melakukan login. Kemudian pilih kepegawaian, pilih kenaikan gaji berkala. Berarti di aplikasinya kan ya, di aplikasi serisnya. Pilih daftar nominatif kenaikan gaji berkala, kolom kantornya dipilih Kanwil DJBC Sulbagtara, pada kolom tahun pilih sesuai dengan tahun berjalan. Nah ini dijelaskan hingga akhir. Memang kalau lebih bagus ada screenshot-nya juga gitu ya, ataupun ada flow chart-nya. Namun dibuat seperti ini juga tidak mengapa. Ini salah satu bentuk instruksi kerja yang relatif lebih mudah untuk dibuat oleh teman-teman. Yang penting ada kan ya, agar nanti ketika ada rotasi mutasi tidak bertanya-tanya, disodorkan aja, ini sudah ada nih instruksi kerjanya, sudah ada petunjuknya, tinggal mengikuti saja. Jadi tidak ada lagi nanti pegawai yang menjadi andalan, karena semua pegawai juga bisa diandalkan gitu ya. Ada aset intelektual ataupun pengetahuan yang disimpan untuk yang diwariskan untuk pegawai yang berikutnya. Di sini dijelaskan sampai ke tahap terakhir, klik kirim. Ada 29 tahap yang dilakukan versi pegawai tersebut yang membuat instruksi kerja terkait pengusulan kenaikan gaji berkala. Nah, ini mungkin bisa dicontoh juga di Bapak dan Ibu sekalian. Untuk maka dari itu dari BDK Manado sendiri Bapak Ibu, kita akan membuat COP ya. Silakan bisa diisi linknya di link. Kira-kira siapa yang akan diajukan untuk mengelola manajemen pengetahuan di unit organisasinya. Sudah saya kirim di chatnya untuk mengisi siapa orang dan juga nomor WA-nya. Nanti kita buatkan COP, kita bantu bimbing teman-teman sekalian di Sudut Tenggo Malut untuk menciptakan aset intelektual sendiri, atau ketika ada pertanyaan, ketika mau menerapkan manajemen pengetahuan, silakan bisa disampaikan saja di COP yang nantinya akan dibuat. Silakan ya Bapak dan Ibu diisi masing-masing unit eselon 1-nya, dapat 41 unit kerja yang berada di bawah wilayah kerja BDK Manado. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi, ditanyakan silakan Bu Ima mungkin, karena ini bulan November harus membuat manajemen pengetahuan katanya sebagai ibunya, silakan Bu Ima. Ditodong ya langsung sebenarnya. Baik, ini kebetulan saya juga mau bertanya yang tadi Kang Irfan tampilkan yang terakhir. Nah, itu jadi sepertinya memberi ide kepada kami. Jadi kami tidak perlu memikirkan hal yang terlalu besar. Apa sih ini yang akan diisi di MP? Nah, ternyata yang di sekeliling kita itu ada sendiri gitu ya, Kang ya. Nah, contohnya aja seperti yang tadi. Nah, kebetulan kami dari Kanwil DJKN Sudut Tenggo Malut ini sebagian besar yang hadir di sini adalah dari subbagian umum. Itu yang di Kanwil ini sebagian SDM itu Kang. Nah,
boleh nggak misalnya kami ingin membuat instruksi kerja yang seperti tadi dicontohkan. Nah ini tuh karena tusi kita kan sebagian besar sama ini di umum maupun di SDM. Nah kita ambil yang di SDM-nya gitu. Misalnya ini tuh merupakan hasil kerjasama Kanwil maupun kantor pelayanannya untuk menjadikan satu materi yang akan kita masukkan ke MP itu, Kang. Bisa nggak seperti itu? Jadi apa yang tadi misalnya yang tadi dicontohkan adalah KGB. KGB itu kan mau di Kanwil, di KPKNL, pasti ada semua. Jadi teman-teman itu karena memang benar kan sekarang ada pejabat baru, ada pelaksana baru yang bertanya pelaksana kemari kan, ada yang belum paham bagaimana mekanisme menyusun KGB. Nah ini bisa nggak? Jadi tim ini tidak hanya kami di unit Kanwil aja, tapi kami melibatkan semua teman-teman di KPKNL untuk membuat satu instruksi kerja yang terkait dengan tusi keumuman gitu misalnya. Nanti ada lagi tusi tentang piutang negara atau tentang lelang dan lain sebagainya dengan melibatkan semua unit vertikal di lingkup Kanwil. Terima kasih. Oke, baik. Oke, mungkin Mas Robert dikonfirmasi ya, karena untuk tusi di KPKN, di DJKN, khususnya Kanwil dan KPKNL ya, karena di Sulu Tenggo Malut ini Kanwilnya memiliki 4 KPKNL nih. Secara untuk pekerjaan yang bentuknya operasional gitu ya, bukan pekerjaan teknis, itu sama. Bisa nggak pengetahuan tersebut di capture-nya oleh tim gitu. Jadi gabungan dari Kanwil, dari KPKNL, kemudian disusun instruksi kerjanya, nanti kan ada masukan-masukan yang lebih, kalau yang menyusunnya sendiri gitu, mungkin bisa jadi ada yang kurang lengkap berdasarkan versinya di KPKNL, tapi ketika digabungkan ada 5 orang yang menyusun dari masing-masing KPKNL dan juga Kanwil, jatuhlah jadi sebuah tim nantinya, tim penyusunan instruksi kerja dalam hal ini untuk mendukung knowledge capture yang berupa tadi bentuknya di PDF gitu ya. Boleh atau tidaknya, silakan mungkin Mas Robert pandangannya seperti apa. Iya, terima kasih Kang Irfan, Bu Ima izin. Ya sangat diperbolehkan Ibu untuk membuat pengetahuan dalam bentuk misalkan alur kerja, proses mengerjakan sesuatu, kemudian dikerjakan oleh tim, itu nanti bisa pertama meningkatkan pengetahuan secara kolektif gitu. Artinya nanti siapa yang ahli edit video, kemudian siapa yang ahli menangkap membuat setting kameranya supaya angle-nya bagus, pencahayaannya bagus, itu nanti bisa berbagi juga dengan tim yang lain. Jadi nanti pengetahuan praktek dan pengetahuan di lapangan itu bisa langsung di-sharing gitu antara satker yang lain gitu, sehingga nanti kalau mau membuat atau berkolaborasi lagi itu nanti akan lebih cepat transfer ilmunya, Bu. Gitu. Seperti itu, Bu. Di kami juga sering kolaborasi gitu. Jadi misalkan kami dengan Pusdiklat, nanti dari kami yang mengcapture, Pusdiklat yang menyediakan materi, ataupun sebaliknya itu juga sering terjadi seperti itu, Bu Ima. Ya, oke, diperbolehkan Bu Ima ya. Tapi kalau terkait lelang, apakah beda-beda Bu Ima di setiap KPKN atau pasti bakal sama ya? Sama. Jadi kan bahkan kalau misalnya yang teknis ini kan sama antara KPKNM mulai dari Manado sampai Ternate itu sama. Nah, mungkin yang membedakan itu kan ada kasus per kasus ya. Mungkin di sini Pak Saiful dari KPKNM Manado atau Pak Krisna yang bisa menjelaskan. Nah, kalau sudah menyangkut hal teknis, biasanya kan kita memang untuk MP-nya ini kita cari yang umum aja gitu, Kang Irfan. Jadi kita apa sih istilahnya secara teoritis aja. Jadi nanti kalau sudah masuk ke dalam kasus per kasusnya memang sudah beda lagi. Gitu. Jadi memang lebih ribet sih kalau untuk teknis ya. Nah, ini sementara yang kita coba dulu itu ya ini yang dari sisi supporting unitnya gitu ya. Nah, kalau supporting unit kan lebih mudah. Iya, relatif sama Bu ya. Ya, nah terus tadi yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi kan lebih enak kalau disampaikan lewat video. Nah, kalau berarti kan nggak mungkin lah saya bikin video sendiri. Gimana nyetelnya nggak mungkin, nah kan jadi saya harus menggandeng teman-teman yang masih muda-muda ini kan, jadi biar lebih pas lah, lebih paham.
itu pesannya lebih tersampaikan. Gitu, kan, Oke, Bu Ima. Kalau Bu Ima tinggal meminta tolong aja ke teman-teman yang muda ya membuatkannya. Nanti untuk bentuknya seperti yang tadi disampaikan Mas Robert, bentuk dari manajemen pengetahuan itu bisa video, audio, bisa juga visual. Atau visual ini dalam bentuk PDF juga silakan bisa diupload di KMS-nya. Atau mungkin Bapak dan Ibu, kalau misalkan perlu didemokan, nanti dari teman-teman TIKMP mendemokan bagaimana cara mengupload pengetahuan menggunakan akun pribadi, gitu ya. Mungkin Mas Robert bisa dibantu untuk cara biar ada gambaran gimana sih kita memasukkan pengetahuan kita itu di KMS. Silakan mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, siap Kang Irfan. Baik, coba saya demokan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa sambil membuka KLC-nya, silahkan. Nah, ya, ini tadi saya coba mau memberikan contoh tentang apa namanya, bagaimana sih setup kamera gitu ya. Sudah ada belum? Ternyata di kita sudah ada, dan salah satu video yang sudah dibuat ini dari BDK Manado juga gitu. Walaupun di sini nggak ada kata-kata kamera, tapi konten yang ada hubungannya dengan kamera itu keluar juga di sini Bapak Ibu. Dan apa namanya, proses pengembangan dari aplikasi KMS ini juga terus dilaksanakan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa secara mudah menemukan konten-konten yang memang ada hubungannya dengan yang Bapak Ibu cari, seperti itu. Dan ini adalah contoh yang kemarin dari teman-teman sekretariat buat tentang misalkan bagaimana sih cara memasang perangkat kamera untuk pelatihan jarak jauh. Nah, ini di sini dijelaskan peralatannya apa saja dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk bisa apa namanya mengakses pengetahuan, Bapak Ibu bisa buka di klc2 kemenq.go.id. Di sini kalau untuk pembelajaran ada di halaman depan. Ini kalau Bapak Ibu ikut pelatihan, kemudian untuk mengakses KMS ada di pusat pengetahuan. Nah, nanti di pusat pengetahuan ini Bapak Ibu klik masuk. Kemudian saya coba masuk. Nah, ketika sudah masuk Bapak Ibu nanti akan apa namanya, Bapak Ibu pilih yang icon yang ada di gambar atas, gambar profil, kemudian klik pengetahuan saya. Nah, nanti di sini akan muncul daftar pengetahuan yang sudah pernah di-upload. Dan kebetulan ini saya menggunakan akun organisasi, jadi banyak aset-aset intelektual yang sudah di-submit seperti itu. Nah, untuk bisa mengupload, Bapak Ibu tekan tombol buat pengetahuan setelah tadi dipilih pengetahuan saya yang ada di foto profil, kemudian klik pilih klasifikasi konten, apakah pembelajaran, apakah pustaka atau webinar, seperti itu. Misalkan pembelajaran, nanti tipe kontennya apa, misalkan mau PDF, blog audio atau video, nanti Bapak Ibu ketik judulnya di sini, ya, misalkan bagaimana membuat atau mengatur pencahayaan agar gambar terlihat jelas dan terang gitu misalkan. Kemudian unggah kontennya, pilih filenya, boleh ditelusuri dari sini atau dari window di drag ke sini juga bisa. Kemudian kalau ada pengetahuan terdahulu, misalkan ada versi apa namanya yang sebelumnya sudah nggak valid, itu boleh diupdate di sini. Kalau tidak, ini boleh dikosongkan. Kemudian deskripsi ini minimal 150 kata untuk menjelaskan ini video atau konten tentang apa, sehingga nanti mudah dicari oleh pengguna yang lain. Kemudian untuk level aksesnya, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan level
yang ingin Bapak Ibu tuju, jadi bisa ke orang-orang tertentu, ke pegawai Kemenq, ke khusus unit eselon 1, dan seterusnya. Kemudian kategorinya Bapak Ibu, misalkan saya pilih kategorinya pegawai Kemenq. Nah, nanti kategorinya ini saya bisa milih kategori pengetahuan yang ada di masing-masing unit eselon 1. Misalkan saya pilih di BPPK, ada belanja negara, kemudian nanti thumbnailnya saya pilih juga, kemudian katalognya ini adalah untuk memetakan siapa sih yang kira-kira mendapatkan manfaat paling besar untuk pengetahuan ini gitu. Misalkan untuk pelaksana, kemudian untuk analis kebijakan, dan seterusnya. Nah, selain deskripsi tadi juga perlu ditambahkan tagging. Tagging ini membantu dalam pencarian, karena di tagging ini juga akan masuk di keyword yang dipertimbangkan untuk dimunculkan ketika Bapak Ibu mencari seperti itu. Jadi misalkan tentang pencahayaan, kemudian tentang kamera, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa pilihkan kira-kira keyword yang pas, yang bisa relate dengan konten yang Bapak Ibu buat itu apa gitu. Misalkan tentang tadi ada gaji gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan dengan aset intelektual yang Bapak Ibu buat. Ketika sudah di-upload semua, Bapak Ibu klik tombol simpan, kemudian nanti akan muncul list seperti ini. Di list ini nanti belum masuk ke panitia penjamin mutu sebelum Bapak Ibu klik tombol kirim gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu belum klik tombol kirim, statusnya di sini masih draft seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu klik tombol kirim, nanti statusnya dalam proses penjaminan mutu gitu. Nanti ketika sudah disetujui oleh BPM, maka statusnya akan berubah lagi. Gitu. Misalkan sedang final review oleh pelaku manajemen pengetahuan tingkat Kemenq atau tingkat unit eselon 1, ketika sudah dipublish nanti akan muncul status publish seperti ini. Dan di sini Bapak Ibu akan bisa lihat pengetahuan-pengetahuan apa sih yang paling banyak diakses gitu. Misalkan ini dari daftar pengetahuan yang ada di halaman 1 ini, ternyata yang paling banyak diakses adalah tentang transformasi digital pada DJP itu, tema loker ke-8 dan seterusnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa pantau di sini, kemudian nanti komentarnya ada berapa, ratingnya berapa, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Mas Irfan, ada pertanyaan Kang Irfan? Baik. Terima kasih Mas Robert. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan ataupun mau dikonfirmasi ulang, monggo. Boleh menambahkan Kang Irfan? Siap. Baik, Silakan, mungkin sedikit cerita ya Pak Ari ya. Kemarin kita waktu di BDK Manado itu, waktu kita di BDK Manado itu sempat anak-anak kita sempat ngomong gini, kenapa di KLC itu nggak ada reward bagi orang yang upload konten gitu. Kalau misalkan kan gini ya, kalau YouTube kan ya jelas lah orang ke situ karena ada faktor rewardnya, dia dapat apa itu. Tapi kalau di KLC, kalau non BPK misalkan kami di pajak atau di bea cukai atau di mana, kan kita kan misalkan ngupload banyak, apa yang kita dapat itu? Karena buat konten itu kan sangat membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Ada yang edit pakai laptop sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita didorong untuk ke situ, kayaknya YouTuber pun agak-agak gimana gitu. Nah, kalau misalkan ada reward yang jelas, mungkin dari teman-teman BPPK bisa merumuskan itu, entah apalah gitu, yang bisa menarik orang, karena orang kadang kan pragmatis ya Pak ya, nggak hanya sekedar ayo ngisi yuk, ayo ngisi, enggak, kadang orang itu butuh apa yang saya dapatkan seperti itu. Nah, misalkan ada reward yang like-nya 1000 dapat tukin double gitu kan. Jadi itu Pak, karena anak-anak Gen Z ya kebanyakan juga nanya seperti itu sih, yang kelahiran 98 ke atas itu. Kalau saya ngupload ke sini apa yang saya dapat? Jadi kemarin saya sampaikan ke Kang Irfan juga. Terima kasih. Silakan Pak Ari. Siap, Kang Irfan, terima kasih Mas Rudi ya. Jadi penghargaan ini memang sedang dibuat Mas Rudi, dan kemarin kita induknya dari penghargaan yang dari Kemenq yang ada Satria Kolaborasi dan seterusnya yang baru saja keluar. Kita induknya dari sana untuk aturan besarnya, payungnya. Kemudian nanti untuk aktivitas atau
implementasi manajemen pengetahuan ini akan dibuatkan model gamifikasi gitu ya untuk menghitung poin, kemudian nanti dari poin itu akan mendapat penghargaan apa, itu sedang disusun aturannya dan targetnya tahun ini itu sudah keluar gitu. Jadi nanti hadiah-hadiah yang bisa diperoleh yang sudah diakomodir itu, misalkan nanti ada learning wallet, jadi dapat duit yang bisa dipakai untuk pelatihan, kemudian hari bebas kerja itu salah satunya, kemudian nanti ada piagam gitu ya. Nah ini mekanismenya memang sedang diusulkan dan sedang digodok, semoga nanti bisa menarik gitu ya Mas Rudi gitu. Itu Mas. Siap, terima kasih. Masih ke mute kan? Oke, mantap. Mudah-mudahan kita tunggu nih realisasinya. Nah, kemarin soalnya teman kalau dari BDK kan nanya gitu ya, itu laptopnya gimana? Laptopnya kan disediakan kalau kita ya untuk mengedit. Sementara di Kanwil tidak memiliki laptop dengan spesifikasi yang seperti yang BDK punya. Jadi mereka agak kesulitan kalau misalkan harus melakukan editing. Tapi akhirnya teman-teman yang bergerak di bidang kehumasan ataupun di bidang umum gitu ya, yang menangani ataupun yang bisa bikin video knowledge capture, akhirnya beli masing-masing sendiri, modal sendiri laptopnya, laptop gamingnya gitu. Sementara lihat BDK kok difasilitasi gitu. Begitu sih awal mula ceritanya. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu boleh mengisi juga ya di link untuk siapa yang akan diusulkan dari teman-teman unit yang akan menjadi PIC pengelola manajemen pengetahuan atau sementara mengikuti perkembangan dulu. Nanti kita akan share informasi-informasi terkait perkembangan manajemen pengetahuan ya, materi-materi yang mendukung ataupun unit kerja Bapak dan Ibu membutuhkan asistensi dari kami, silakan bisa diajukan ataupun bisa bertanya di COP tersebut. Karena kami menyadari bahwa lingkup wilayah kerja kami terlalu luas ya, ada 4 provinsi. Kalau Kanwil DJPC Sulawesi kayak besok ya kita bisa datangi langsung, atau DJP kemarin yang datang langsung ke sini. Tapi kalau untuk ke Maluku Utara, ke Gorontalo, ke Sulawesi Tengah mungkin kita lakukan secara daring terlebih dahulu gitu ya, untuk memberikan asistensi. Silakan boleh diisi di chat yang sudah saya naikkan barusan. Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Saiful mungkin dari Manado, Pak Aan dari DJPB Gorontalo nih yang kita belum sempat ke Gorontalo. Nanti kalau ada nanti kita langsung hubungi deh. Ya, karena dekat ya. Karena dekat, Pak. Nanti boleh gabung ke acaranya Bu Ima, asistensinya MP Ya, di. Rencananya seperti itu, kami akan gabung ke Ibu Ima. Ya, nah ini yang dari provinsi lain nih ya. Mohon maaf nih belum kita bisa dampingi secara langsung, jadi masih kita dampingi secara daring terlebih dahulu untuk yang teman-teman berada di provinsi lain. Kang Irfan, Silakan. Siap. Ini yang ngisi PIC-nya juga di lingkup kantor vertikal ya, di KPKNL juga? Iya, di vertikal juga ngisi aja. Dimasukkan salah satu. Oke, masukkan. Ya, sama-sama. Oke, yang lain Bapak Ibu cukup? Tadi ada juga materi yang sudah di-share dari teman-teman TIK di Linktree/MP-Kemenq. Di sana ada manual aplikasi KMS Bapak dan Ibu. Silakan bisa diakses aja. Silakan disimpan ataupun alamatnya di-save terlebih dahulu. Barangkali Bapak dan Ibu membutuhkan, atau nanti kita share juga di COP yang akan kita bentuk untuk manajemen pengetahuan ya, sebagai penerapan manajemen pengetahuan dan learning organization di unit kerja Bapak dan Ibu sekalian. Baik, tidak ada lagi Bapak Ibu, cukup? Jika cukup, karena sudah mau menjelang pukul 11 dan juga yang di WIT, teman-teman di Ternate sudah mau istirahat siang ya, jam 12. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Namun Mas David mohon di-share terlebih dahulu untuk evaluasinya kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan Mas David untuk men-share. Untuk OA-nya jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi OA-nya, sudah kami share juga, dan link evaluasi akan kita kirimkan. Silakan Mas David, mohon dibantu. Sudah, kalau belum saya kirim.
Silakan Bapak Ibu untuk mengisi di link evaluasi yang sudah kami cantumkan di chat. Link evaluasi dari pelaksanaan kegiatan diseminasi ini hanya 20 detik saja, karena cuma sedikit pertanyaannya, cuma 5 butir pertanyaan. Bapak Ibu tinggal pilih angka 1 sampai dengan 5. Silakan untuk mengisi evaluasinya, di copy terlebih dahulu, kemudian diisi, monggo. Baik, jika tidak ada lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Arisandi Robert atau ke Mas Robert. Sampai bertemu buat teman-teman di Kanwil DJBC Sulbaktara besok, juga di KPPBC-nya ya, yang akan dilaksanakan secara daring. Jadi kita akan melaksanakan asistensi manajemen pengetahuan besok kepada 6 KPPBC, 1 PSO, dan 1 Kanwil. Untuk 6 KPPBC dan PSO dilakukan secara daring, dan untuk luringnya dilaksanakan di Kanwil DJBC Sulbaktara. Jadi besok dilaksanakan secara hybrid langsung untuk pelaksanaan ataupun penerapan manajemen pengetahuan di 8 satker yang ada di Bea Cukai Sulawesi bagian utara. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan bagi yang belum mengisi untuk PIC manajemen pengetahuan yang diusulkan di setiap unitnya diisi, dan juga untuk mengisi link evaluasi yang sudah kami sampaikan. Dari kami cukup sekian. Dari Mas Robert mungkin ada closing statement ataupun menyemangati agar unit bisa menerapkan manajemen pengetahuan di unit kerjanya. Silakan Mas Robert sebelum kita tutup. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan untuk link 3/MP Kemenku ya. Kami akan terbuka sekali untuk menerima masukan, saran, perbaikan seperti tadi Mas Rudi sampaikan. Ya, termasuk tadi cerita juga bagaimana implementasi dari manajemen pengetahuan di satker-satker, dan semoga dengan pertemuan ini meningkatkan manfaat dari proses manajemen pengetahuan itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu juga paham bagaimana membuat pengetahuan dan seterusnya. Mungkin itu Mas Irfan dari saya, karena tadi tidak menyiapkan closing statement, jadi ya pesannya itu aja. Terima kasih sudah diundang Bapak Ibu semuanya, semoga selalu sehat. Amin. Baik, makasih Mas Robert ya, semoga Mas Robert juga sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Untuk selanjutnya asistensi akan kami lakukan secara mandiri ya, mohon izin Mas Robert, oleh BDK Manado kepada unit eselon 1 yang berada di lingkup wilayah Sulu Tengger Malut. Silakan jangan segan-segan ketika Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan ataupun memerlukan asistensi dari kami akan datang membawa peralatan yang lengkap, atau Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke BDK Manado ya, seperti halnya teman-teman DJP Sulu Tengger Malut kemarin. Boleh datang langsung ke sini atau boleh kami diundang ke kantor Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan asistensi. Mohon maaf apabila, sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama pelaksanaan kegiatan diseminasi manajemen pengetahuan ini. Kita bertemu lagi di pelaksanaan asistensi manajemen pengetahuan bagi unit kerja yang membutuhkannya, dan untuk unit kerja yang akan menerapkan manajemen pengetahuan. Terima kasih dari kami sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.